Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga malam ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita dalam fiqhul ibadah. Dan kemarin atau pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki bab tentang puasa, yang kita berakhir pada permasalahan niat, yaitu bolehkah berniat sekali untuk sebulan. Nah, ini sudah kita jelaskan bahwa pendapat ulama, sebahagian mengatakan tidak boleh, harus berniat setiap malam, berniat setiap malam. Sedangkan yang kedua, mengatakan boleh berniat sekali dalam sebulan, maksudnya untuk sebulan, dengan syarat jika batal maka dia harus mengulangi niatnya. Dan saya secara pribadi lebih menguatkan pendapat yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk pada masalah yang juga penting untuk kita ketahui, yaitu pembatal-pembatal puasa. Nah, seperti yang kita sering dengar bahwa ada puasa yang secara perbuatan itu sah menurut rukun dan syaratnya, tapi tidak dipahalai. Sehingga ini juga penting untuk kita jelaskan, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa, perbuatan dosa dan perbuatan bodoh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada puasanya meskipun dia tidak makan dan minum. Artinya secara rukun dan syarat barangkali dia tidak membatalkan puasanya, sehingga secara zahir sah, tapi tidak dipahalai, tidak dipahalai. Sehingga kita berharap mudah-mudahan puasa kita sah menurut rukun dan syaratnya, dan kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Sehingga penting untuk kita menjaga agar kita tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara makna. Seperti apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagai ijtihad beliau, bahwa orang yang berghibah, melakukan dosa, dosa ucapan, maka puasanya batal, puasanya batal. Nah, ini yang sering kita sampaikan, bahwa kalau ini dikuatkan oleh ulama, ini yang dirajihkan pendapat Aisyah radhiyallahu anha, maka ada di antara umat Islam yang harus mengqadha puasanya 30 hari kalau 30 puasa, atau 29 hari kalau 29 puasa. Kenapa? Karena tiada hari tanpa ghibah, Nah, sehingga untuk menghindari ini, kita menyibukkan diri pada bulan Ramadan itu dengan zikir, doa, dan baca Al-Quran, agar kita terhindar dari ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang bisa
membatalkan pahala puasa. Dan insya Allah nanti pada penjelasan tentang keutamaan puasa ya, kita akan menjelaskan bagaimana apa yang sudah sering ya, karena puasa ini bukan masalah baru ya, sehingga salah satu keutamaan puasa adalah doa orang yang berpuasa tidak tertolak ya. Jadi mulai dari kita menahan sampai berbuka itu ya, sepanjang itu kita kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita diijabah ya, tidak tertolak. Ditambah lagi dengan ketika kita berbuka ya, ada hadis khusus berkaitan dengan itu bahwa da'watus shaimi ya la turaddu hatta yuftir atau hina yuftir. Nah, jadi sampai dia berbuka atau sampai ketika dia berbuka. Jadi pada saat kita berbuka juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu juga waktu yang mustajab. Jadi jangan sampai kita mau berbuka atau sedang berbuka justru membicarakan ya aib orang lain ya, karena di situ juga ada tempat-tempat bergibah ya, wal iyadu billahi min dzalik. Nah, pembatal puasa yang umum diketahui adalah makan atau minum dengan sengaja ya, makan atau minum dengan sengaja. Ini yang memang disebutkan dalam definisi puasa adalah al-imsak ya, al-imsak atau menahan diri an at-ta'am wasyarab atau al-ma'kulat wal mashrubat atau min sa'iril muftirat, atau dari segala macam yang bisa membatalkan puasa. Nah, min tulu'il fajri ila ghurubis syams ya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, biniyatit ta'abbud ya, dengan niat beribadah. Itu definisi puasa. Nah, sehingga di situ dipahami bahwa kalau makan dan minum ya membatalkan puasa ya, atau melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, maka puasanya tidak sah. Yang kedua, muntah dengan sengaja ya, muntah dengan sengaja. Nah, tapi kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Apa yang maksud muntah dengan sengaja? Ya, ada orang biasa kalau dan ini program diet ya atau diet, biasa ada orang hanya makan saripati ya, makanannya kemudian dia korek supaya keluar ya, supaya keluar ya. Nah, itu muntah dengan sengaja. Adapun orang yang mabuk kendaraan misalnya ya, naik mobil pusing lalu muntah, itu tidak ya, itu tidak membatalkan. Yang penting tidak minum ya. Yang penting tidak minum. Karena biasanya kita kalau muntah biasa dicuci itu. Nah, ini ya kalau dicuci dan ditelan batal ya, jadi muntah dengan sengaja. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas ya. Jadi wanita, ini khusus wanita ya, kalau haid meskipun sedikit ya, kalau ada darah keluar batal ya, batal. Atau sebelumnya dia belum nifas ya, karena darah nifas itu darah pasca melahirkan. Jadi kalau dia belum melahirkan ya, biasanya belum ada darah ya, belum ada darah ya, baru cairan ya, biasanya baru cairan ya, atau kalau dia memang pecah ketuban misalnya ada. Nah, ini masih harus puasa ya, tapi salatnya ya harus berwudu ya, harus berwudu. Kenapa? Ada pembatal wudu ya, ada pembatal wudu. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu
baik yang dari depan maupun yang dari belakang. Apapun bentuknya, yang cair atau yang kering, ya pokoknya keluar dari dua jalan, ya itu membatalkan wudhu. Nah, dan yang keluar dari dua jalan ini tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa. Nah, kecuali ada yang disebutkan nanti. Yang keempat, ya, melakukan perbuatan yang menyebabkan keluarnya mani, ya. Jadi keluarnya mani baik yang disengaja, maksudnya ini menyebabkan ya keluarnya mani perbuatan yang disengaja. Ya, tapi kalau keluarnya karena mimpi, tidak, ya, tidak membatalkan puasa. Jadi kalau mimpi basah misalnya, maka itu hanya membatalkan wudhu, ya, membatalkan wudhu, harus mandi kemudian untuk sholat. Jadi saya teringat dengan apa yang biasa disampaikan oleh orang tua kita, bahwa kalau ada orang yang telat mandi, deh. Jadi ini persoalan berikutnya, jima, ya, berhubungan suami istri. Kalau di malam hari, ya, sebelum masuknya waktu menahan, dia melakukan hubungan suami istri, ya. Nah, setelah selesai azan, ya, belum mandi, itu tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa. Jadi lanjut saja, cuma tidak boleh sholat, ya, sebelum dia bersuci, maka dia harus mandi kemudian sholat subuh. Itu yang bahasa beliau, ya, nak beni bobo, ya, kalau tidak salah. Dan itu pernah terjadi, saya tidak tahu ini kejadian betul atau hanya dibuat-buat, ya. Ada seorang yang lupa kalau dia habis berhubungan dan dia harus sholat subuh karena dia bertugas, ya, melakukan ceramah Ramadan, ya, subuh, ya. Nah, nanti sepulang baru ingat, saya belum mandi, ya, bagaimana hukumnya, ya, mandi kemudian sholat, ya, mandi kemudian sholat. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Jadi itu yang keempat tadi, ya, melakukan perbuatan yang menyebabkan keluarnya air mani, ya, kemudian jima, ya, berhubungan suami istri di siang hari, maksudnya, ya, di siang hari Ramadan. Ya, tapi kalau malam hari itu yang disebutkan dalam ayat uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, ya. Nah, jadi kalau malamnya dihalalkan, ya, boleh berhubungan suami istri. Nah, kemudian yang keenam, memasukkan cairan infus, ya, pengganti makanan atau minuman. Nah, jadi infus nutrisi atau gizi, ya, itu membatalkan, ya. Adapun cairan infus obat, maka tidak membatalkan puasa. Nah, bagaimana kita mengetahui ini obat, ini nutrisi? Ya dokter lebih tahu itu. Ya, jadi kalau dia membutuhkan cairan nutrisi, maka berarti yang dimasukkan adalah nutrisi. Nah, biasanya dimasukkan lewat cairan obat juga, ya, cairan obat. Nah, yang ketujuh, ya, merokok. Nah, jadi merokok ini juga membatalkan puasa. Nah, kenapa? Karena merokok itu sama dengan minum, ya, sama dengan minum. Maka dalam bahasa Arabnya, kalau merokok itu syurbud dukhan, ya, minum asap, ya, minum asap. Nah, karena dia langsung ke paru-paru, ya. Nah, adapun yang semisalnya, ya, mencium aroma dari asap yang tidak masuk, ya, seperti bukhur misalnya, ya, ada pengharum ruangan, ya, dengan memakai asap, itu tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan.
Nah ini yang disebutkan ya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama bersiwak atau bersikat gigi. Ya, jadi biasa ada orang saking menjaganya ya sehingga tidak mau ya, sikat gigi pun tidak mau. Kenapa? Nanti ada rasa-rasanya itu. Ya, ya, sehingga biasa kita melihat ada orang kalau puasa banyak meludah. Ya, banyak meludah itu karena khawatir tertelan. Ya, padahal kalau dia dari dalam gitu, tidak apa-apa ditelan. Gitu. Ya. Jadi kalau dia memang air liur bukan dari luar, itu tidak mengapa ditelan. Ya, tapi kalau dari luar ya itu yang membatalkan. Ya. Nah, yang kedua berendam dalam air selama tidak ada yang masuk ke dalam kerongkongan. Nah, karena ada juga yang saking hati-hatinya ya tidak mau duduk di pinggir ya kolam ya, katanya hawanya bisa masuk lewat bawah. Ya, padahal yang membatalkan itu yang lewat mulut ya, lewat mulut. Nah, adapun yang lewat bawah enggak. Nah, menggunakan obat-obatan yang tidak masuk ke saluran pencernaan ya, seperti obat asma ya, biasa orang pakai ya itu kalau dihisap ya itu tidak apa-apa, tidak membatalkan. Atau obat tetes telinga, obat tetes mata ya, kecuali obat tetes hidung ya, karena hidung ini berhubungan langsung gitu, terasa sekali gitu. Ya, meskipun mata juga berhubungan, tapi kalau kita masukkan lewat mata itu beda salurannya, beda dengan hidung. Makanya kalau dalam berwudu ya, kalau kita tidak puasa maka harus disempurnakan itu berwudunya, madmadah ya, baligh fil madmadah, sempurnakan caramu berkumur-kumur ya, wastansyaqa wastansara, dan istinsyak dan istinsar. Istinsyak itu menghirup air ke hidung ya, dan mengeluarkannya. Itu kalau tidak puasa kita disuruh ya, ditekankan baligh ya, sempurnakan. Tapi lanjutan riwayat itu mengatakan illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu puasa ya, maka jangan terlalu berlebihan dalam kumur-kumur. Kenapa? Khawatir ada yang masuk ya, atau menghirup, khawatir ada yang masuk ke tenggorokan. Dan ini ya mungkin kita biasa ya, saya waktu kecil suka seperti itu, menghirup ya, menghisap benang dari hidung tembus ke mulut ya, yang tidak bisa dari mulut ke hidung. Tapi kalau dari hidung ke mulut itu biasa ya. Dan itu bukti bahwa hidung dengan tenggorokan ini atau mulut ini berhubungan langsung. Nah, selanjutnya yang tidak membatalkan ya, mencicipi makanan dengan lidah selama tidak masuk ke tenggorokan. Nah, jadi ibu-ibu atau chef ya, tukang masak, jadi biasanya kalau chef yang sudah itu cium juga cukup garamnya. Ya, tidak perlu dicicipi. Tapi kalau kita ya biasa kalau tidak dicicipi itu tidak merasakan. Nah, sehingga boleh mencicipi tapi cuma di lidah, setelah itu dibuang ya, jangan ditelan ya, jangan ditelan, itu tidak membatalkan. Keempat, menghirup asap ya, mencium wangian atau parfum ruangan, itu juga dia membatalkan seperti yang kita sebutkan tadi. Yang kelima, berbekam atau donor darah ya, berbekam atau donor darah ini tidak membatalkan selama ya tidak membuat lemah ya, karena ada juga orang kalau berbekam ya itu bisa pingsan ya, bisa pingsan. Atau donor darah, dan ini makanya biasa dicek gitu, kalau mau donor darah itu biasa dicek ya. Sehingga dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dalam keadaan beliau puasa ya, meskipun
memang ada beberapa riwayat yang melarang seseorang berbekam dalam keadaan berpuasa karena kekhawatiran, ya, kekhawatiran bisa membuatnya lemah. Selanjutnya sunnah-sunnah puasa, ya. Yang pertama makan sahur. Nah ini sudah kita ketahui semua dalilnya, ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena sungguhnya pada sahur itu ada berkah, ya. Jadi apa yang dimaksud sahur, ya waktunya ya sudah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan disebut dalam ayat, ya, wal mustaghfirina bil ashar, ya, beristighfar di waktu sahur. Jadi bukan di pertengahan malam, ya, bukan di pertengahan malam seperti yang biasa dilakukan oleh sebahagian kita, bahwa menerima nak pematin roh, ya, sudah sahur padahal belum pertengahan malam, ya, dapat biolo tinrona. Nah, jadi itu tidak termasuk, ya, tidak termasuk meskipun dia berniat makan sahur. Yang kedua menyegerakan berbuka, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kita tetap dalam keadaan baik, ya, kalau kita menyegerakan berbuka, ya. Jadi ta'ajjala fis sahur, fil iftar, menyegerakan berbuka. Maksudnya menyegerakan di sini, ya, kalau sudah masuk waktunya, ya. Jangan bilang Nabi menyuruh kita menyegerakan buka, kenapa kelima nak buka? Belum masuk waktu, batal, ya. Nah, sehingga yang dimaksud menyegerakan buka itu begitu masuk waktu segera berbuka, ya. Jangan bilang tunggu sampai selesai azan, ya, atau tunggu sampai hilangnya warna merah di sebelah timur, karena ada juga pendapat begini, ya, khususnya di kalangan kaum Syiah, yaitu tidak mau berbuka sebelum hilangnya syafaq ahmar di sebelah barat. Nah, jadi warna merah yang ada di sebelah barat itu, maka biasa kalau ada yang di Haramain, ya, Mekah Madinah, itu biasanya orang-orang Syiah berkumpul, ya, dan sampai selesai salat maghrib mereka belum berbuka kalau masih ada, ya, warna merah di sebelah barat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menganjurkan kita menyegerakan berbuka, ya, dan puasa itu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya, sampai terbenamnya matahari. Sementara kalau sudah hilang syafaq ahmar di sebelah barat itu sudah masuk waktu isya, ya, habis waktu maghrib. Kemudian yang ketiga, berdoa ketika berbuka. Nah ini juga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, doa orang yang berpuasa tidak tertolak ketika dia berbuka. Nah, yang keempat, berbuka dengan kurma atau air putih, ya. Jadi kalau sesuai sunnah, ya, nah itu bukanya air putih kurma atau yang manis-manis, buah, ya, pisang, ya, dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada, ya, maka kita berbuka dengan yang wajib. Ini candaan saya, ya. Biasanya kita kalau berbuka yang wajib dulu gorengan, ya, baru yang sunnah kurma. Jadi kalau gorengan wajib, ya. Hampir setiap tahun itu, ya, kalau disebutkan oleh Pak Zul, ya, masih bertengger di atas, ya. Jalan Kote dan keluarganya, yang gorengan itu bakwan, ya. Jadi jarang sekali, ya, kalau kita di buka puasa di masjid-masjid, jarang sekali yang mendahulukan kurma, ya. Nah, padahal itu sunnah, ya, sunnah. Kemudian memperbanyak ibadah, ya. Jadi ini sunnah-sunnah puasa, memperbanyak ibadah,
ya salat sunnah, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, ya, dan segala bentuk kebaikan. Ya, ini untuk menghindari kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya, hal-hal yang sia-sia itu yang disebutkan dalam hadis tadi, wal amala bihi wal jahla. Ya, perbuatan bodoh itu perbuatan sia-sia. Nah, jadi untuk menghindari itu kita melakukan yang bermanfaat, ya, apalagi kalau dia adalah ibadah yang dicontohkan. Nah, kemudian memberi buka puasa, ya, ini memberi buka puasa sudah atau pernah kita menjelaskan, ya, keutamaan memberi buka puasa sampai ada sahabat, ya, itu kalau begitu menunggu, ya, begitu mau masuk waktu, ya, sama masing-masing pegang itu. Nah, begitu lihat sahabatnya atau temannya membuka mulut, ya, mau berbuka, dia langsung duluan kasih masuk itu, memberi buka puasa. Karena mengejar pahala itu. Ya, berbeda dengan kita, ya, kita dikumpul semua di depan tak yang baik-baik, ya, biar yang lain tidak dapat. Dan itu juga terjadi, ya, di Saudi. Saya sering mengalami ini, ya, kalau kita buka puasa bersama, ya, baik itu di puasa sunnah atau puasa fardu, ya, di Ramadan. Biasa kalau kita dalam tempat, ya, dan kita biasa melihat, ya, bagaimana orang-orang di sana sangat menginginkan kalau ada orang berbuka di tempatnya, ya, bahkan terkadang dikasih uang itu, ya, di tempatku, ya, seperti itu, ya. Nah, terkadang kita kalau sudah duduk itu ada orang yang pilih-pilih kurma yang baik, taruh di depannya baru. Jadi saya pernah khilaf itu, saya juga suka ini. Ya, nah, karena ada semua di depan tak, ya, tapi dia mau lebih banyak, ya, dia mau lebih banyak. Yang ujung-ujungnya nanti, ya, dimasukkan ke kantong bawa pulang. Ya, padahal nanti misalnya kalau ada yang biasa memperhatikan itu, ya, kalau kita berbuka di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram Mekah, itu kalau tidak habis langsung digulung, ya. Jadi supra yang dari plastik itu langsung dilipat saja baru digulung, nanti dimasukkan ke tong sampah, ya. Nah, itu kalau mau, ya, ambil itu nanti, ya, diambil. Di situ ada roti, ada zabadi, ada, ya, macam-macam, ya, yang masih layak makan. Nah, jadi tapi itu tidak dibuang, ya, Bapak Ibu sekalian, itu tidak dibuang. Itu nanti rotinya untuk pakan ternak, ya, pakan ternak. Jadi unta dan kambing itu makan enak juga kalau Ramadan. Nah, kemudian bersungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan, ya. Kemudian i'tikaf, ya, ini i'tikaf, ya, bukan qaf, ya, i'tikaf. Nah, kemudian qiyamul lail, ya, dan yang terakhir umrah Ramadan. Ini juga sunnah nih, ya. Jadi orang yang umrah di Ramadan itu jaminan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sama dengan berhaji bersamaku, kata Nabi, ya. Sama dengan pahala haji. Nah, kemudian yang terakhir makruh puasa, melakukan perbuatan yang mengundang syahwat, ya. Jadi baik itu dengan melihat, ya, tontonan atau gambar-gambar, atau dengan istri, ya, dengan istri. Jadi kita tidak dilarang, ya, bersentuhan dengan istri dalam keadaan puasa, tapi hati-hati, ya, jangan sampai tidak tahan, gitu, ya, tidak bisa menjaga diri, ya, selamat, gitu, ya, selamat berpuasa 2 bulan. Gitu. Jadi itu yang melakukan perbuatan yang mengundang syahwat. Kemudian berlebihan dalam kumur-kumur, tadi sudah disebutkan, atau masukkan air ke dalam hidung, ya, jadi ini juga makruh. Kemudian mempercepat sahur atau menunda berbuka, nah, ini makruh,
Jadi mempercepat sahur ya belum waktunya. Ya, misalnya kalau di sebagian orang pulang dari salat tarawih, ya, remen menina pomatin roh, ya, nah, itu. Dan menunda berbuka seperti yang kita sebutkan tadi sudah masuk waktu sebenarnya, ya, sudah dengar ada pengumuman, ya, tapi menunggu depan di bank. Ya, padahal mengaji itu biasa 15 menit setelah dia meneguk air baru azan. Ya. Itu makruh, ya, makruh. Jadi kalau ini bisa kita hindari, ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna, ya, dari puasa kita. Karena sesuatu yang makruh itu, ya, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh guru saya bahwa kalau dikatakan makruh, ya, makruh itu artinya dibenci, ya. Nah, siapa yang membenci, ya, Allah dan Rasul. Jadi mimiknya itu Allah sama Rasul benci itu, ya. Kok kita berani, ya, kita berani melakukan itu. Sehingga meskipun di dalam berwudu kita dianjurkan untuk menyempurnakan wudu, tapi dalam keadaan berpuasa, ya, tidak boleh. Ya, ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disebutkan, balik fil madmadati wal istinsyaq wal istinsar illa an takuna shaiman, kecuali, ya, ketika kamu dalam keadaan berpuasa, maka tidak boleh berlebihan di dalam berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung, ya, atau mengeluarkannya. Demikian karena waktu sudah lewat, ya. Adapun cara menentukan awal Ramadan nanti, ya, kita lihat dan pada pertemuan yang akan datang kita membahas itu. Jadi, ya, masalah ini sudah kita ketahui bersama, ya, tentang ru'yah dan hisab, ya, ru'yah dan hisab. Yang ingin kita jelaskan itu adalah pendalilan, ya. Jadi apa dalil yang mengatakan ru'yah, apa dalil yang mengatakan hisab, supaya bisa kita pahami. Jangan bilang pokoknya saya ikut anu saja, gitu. Sekira itu, ya, kita cukupkan dulu dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.